Pertandingan telah usai, dan 30.000 fans meninggalkan Saitama Super Arena dengan tertib. Chaiden dan Victoria juga perlahan berjalan menuju pintu keluar. Chaiden melihat waktu untuk melihat bahwa itu sudah jam 9 malam. Sayang, Kane dan yang lainnya meminta kami pergi ke bar Skotlandia untuk hangout. Haruskah kita pergi dan duduk bersama mereka sebentar? Petik 2. Mereka berada di Tokyo untuk bersenang-senang, dan saat itu baru pukul 9 malam. Terlebih lagi, Chaiden belum cukup bersenang-senang, jadi dia tidak ingin segera kembali ke hotel. Hailey sekarang sedang memikirkan cara untuk bertemu dengan Jordan, dan kebetulan Chaiden ingin keluar dan bergaul dengan teman-temannya, jadi dia hanya berpura-pura tidak senang. Saya hamil, bagaimana saya bisa pergi ke bar? Chaiden menyeringai dan berkata, kamu tidak perlu minum. Aku akan membuatkanmu jus buah. Hailey memutar matanya dan berkata, tidak, akan sangat menderita melihat kalian minum tanpa bisa minum sendiri. Kalian pergi ke depan, aku akan kembali ke hotel untuk tidur. Chaiden merasa sedikit tidak enak meninggalkan Hailey di kamar hotel sendirian, jadi dia berkata, aku akan memeriksanya dan kembali ke hotel bersamamu kalau begitu. Hailey dengan cepat berkata, tidak, kamu bisa bersenang-senang dengan Kane dan yang lainnya. Karena kita sudah berada di Tokyo, jangan biarkan aku menjadi pembunuhnya. Chaiden tersenyum dan mencium Hailey. Terima kasih sayang, kamu sangat pengertian. Setelah meninggalkan arena, Chaiden memanggil taksi untuk Hailey untuk membawanya ke Andas Hotel, tempat mereka menginap. Di sisi lain, dia menuju ke bar Skotlandia untuk minum bersama teman-temannya. Lebih dari setengah jam kemudian. Pada saat ini, Jordan berada di kapal pesiar mewah tempat tim impian bola basket pria AS berada. Dia sedang mengobrol dengan mereka. Hei, Jordan, apakah menurutmu LeBron bisa melampaui Karim Jabbar dan menjadi pemain yang paling banyak mencetak gol dalam sejarah NBA? Stephen Curry bertanya pada Jordan. Jordan menyesap minumannya. Sudah lama sejak dia berteman dekat dengan mereka. Dia berkata sambil tersenyum, saya pikir dia bisa. Dia dalam kondisi yang sangat baik sekarang. Petik 2. LeBron berjabat tangan dengan Jordan dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, terima kasih, kawan, jika itu benar-benar terjadi suatu hari nanti, Anda harus muncul dan menyaksikan momen itu bersama saya. Ngomong-ngomong, bawa juga pacarmu yang cantik itu? Tentu saja, saya pasti akan membawa Victoria bersama saya ke permainan, kata Jordan sambil tersenyum. Pada saat ini, telepon Jordan tiba-tiba berdering. Anehnya, itu adalah telepon dari Hailey. Jordan mengerutkan kening dan bertanya-tanya, mengapa dia menelepon? Halo, jawab Jordan. Jordan, kau cepat datang, perutku sakit. Hailey terdengar sangat lemah dan lemah. Ketika Jordan mendengarnya mengatakan perutnya sakit, dia langsung tegang karena dia hamil anaknya. Apa yang salah denganmu? Mengapa Anda menelepon saya? Di manakah lokasi Chaiden? Suruh dia membawamu ke rumah sakit. Jordan mulai panik karena tahu Chaiden adalah seorang brengsek yang sama sekali tidak mencintai Hailey, apalagi peduli dengan bayi yang dikandungnya. Bagaimanapun, mereka sudah menikah, jadi melihat betapa sakitnya istrinya, dia harus mengirimnya ke rumah sakit. Hailey berkata, dia pergi keluar untuk minum-minum bersama teman-temannya. Aku tidak bisa menghubunginya di telepon. Jordan segera meletakkan gelas anggurnya dan bertanya, di mana kamu? Hanya butuh 15 menit bagi Jordan untuk tiba di kamar di Hotel Andas tempat Hailey menginap. Jordan praktis berlari ke kamar. Bang, bang, bang. Jordan dengan cepat mengetuk pintu kamar sambil terengah-engah. Pintu kamar segera terbuka tapi yang menarik perhatiannya bukanlah Hailey yang lemah sambil memegangi perutnya dan berteriak kesakitan. Sebaliknya, dia disambut dengan Hailey yang mengenakan gaun tidur sutra dan memakai riasan indah di wajahnya. Jordan adalah orang yang membelikannya jubah berwarna mutiara yang dia kenakan. Saya tidak berharap dia masih mengenakan pakaian yang saya dapatkan untuknya. Jordan sedikit terkejut, itu adalah gaun tidur yang dia pilih secara pribadi. Hailey tampak murni dan mulia di dalamnya. Begitu Jordan melihatnya memakainya, dia merasa bahwa dia seperti peri. Ketika Jordan dan Hailey berusaha keras untuk memiliki bayi, Hailey hampir selalu mengenakan gaun ini di rumah. Kamu di sini, kata Hailey lembut. Ya, Jordan masuk, dan Hailey menutup pintu. Jordan dengan hati-hati memindai ke dalam ruangan dan menemukan bahwa Chaiden benar-benar tidak ada. Faktanya, Jordan salah datang ke kamar hotel Hailey begitu saja. Alasannya adalah karena Hailey sudah menikah dengan Chaiden. Itu adalah kamar mereka, dan Jordan hanyalah orang luar. Dia akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan dengan masuk saat suaminya tidak ada. Hailey mungkin cantik, tapi dia juga istri orang lain sekarang.
Apa yang terjadi padamu? Tanya Jordan. Hailey tersenyum dan berkata, tidak ada yang terjadi padaku. Saya baik-baik saja. Kamu baik-baik saja, bukankah kamu baru saja sakit perut? Apakah Anda berbohong kepada saya? Tanya Jordan. Hailey tersenyum dan berjalan masuk sebelum berkata, ya, aku hanya ingin menipumu agar datang untuk menemaniku. Hailey tahu bahwa Jordan dan Victoria tidak bersama sekarang, jadi dia tidak ingin melepaskan kesempatan besar ini. Ketika Hailey mengingat bagaimana Jordan baru saja melakukan dung mewah di depan 30.000 orang di arena barusan, dia segera melingkarkan lengannya di lehernya dengan kagum. Jordan, kamu sangat ramah saat kamu dung. Saya kagum, kami sudah menikah selama 3 tahun. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu bisa melakukan dung? Kamu sangat jahat. Petik 2. Aroma parfum Chanel-nya tercium ke wajahnya begitu Hailey mendekat. Jordan dengan panik mendorong Hailey menjauh dan berkata, Hailey, jangan bertingkah seperti ini. Kata Hailey, mengapa? Bukankah kamu baik-baik saja dengan ini sebelumnya? Petik 2. Jordan memikirkan ketika dia dan Hailey telah melewati batas ketika dia pergi ke villa untuk mencarinya. Di lain waktu, itu karena saya pikir Victoria telah mengkhianati saya, jadi saya tidak menahan diri. Tetapi sebenarnya saya salah tentang Victoria. Victoria sangat setia padaku, begitu juga aku padanya. Hailey, jika kamu benar-benar kesepian sendirian, kamu bisa pergi ke Gigolo Bar. Ada banyak di sini. Ada banyak bar di Tokyo dengan pendamping pria yang khusus melayani wanita. Di Jepang, pendamping pria bisa berdiri di jalan untuk menarik pelanggan, tetapi rekan wanita mereka tidak bisa. Apalagi para pendamping pria ini umumnya memperoleh penghasilan yang cukup besar, sehingga banyak selebriti pria yang berjuang dengan karir mereka seringkali menjadi pendamping pria. Namun, Hailey sangat marah dengan kata-katanya. Memukul. Hailey menamparkan Jordan di wajahnya. Yordania, orang seperti apa yang Anda anggap sebagai saya? Saya meminta untuk melihat Anda hanya karena kami pernah menikah. Aku bukan wanita yang bisa memiliki sembarang pria. Hailey menamparkan Jordan sekali lagi. Kecuali jika Jordan mengungkapkan identitasnya sebagai pewaris keluarga Steele lagi, Hailey tidak akan pernah menghormatinya. Jordan berkata dengan dingin, pokoknya, aku tidak akan melakukan hal yang tidak setia pada Victoria lagi. Saya pergi. Dengan itu, Jordan berbalik dan hendak pergi. Namun, saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu kamar hotel yang baru saja ditutup. Sayang, buka. Jordan dan Hailey sama-sama ternganga kaget. Chaiden telah kembali. Itu suara Chaiden. Hailey sangat ketakutan hingga ekspresinya berubah drastis. Ekspresi wajahnya persis sama dengan yang dia miliki ketika Jordan memergokinya di kamar hotel dengan Tyler di Rossi Hotel. Jordan beruntung sekali lagi melihat ekspresi seperti itu di wajah Hailey. Mau tak mau dia mengingat adegan yang terkadang membuatnya terbangun dari mimpinya. Namun, Jordan adalah orang yang terakhir kali menangkap istrinya yang selingkuh di luar kamar hotel. Kali ini, Jordan berada di dalam kamar hotel dan berada di posisi Tyler. Jordan melirik Hailey, yang sekarang mengenakan gaun tidur tipis bertali spaghetti dan tampak sangat gerah. Jika Chaiden datang pada saat ini dan melihat Jordan dan Hailey, dia pasti akan berpikir bahwa mereka berselingkuh. Hailey secara alami juga memikirkan hal ini, itulah sebabnya dia panik. Ketika Jordan pertama kali menemukan perselingkuhannya saat itu, dia hanya sedikit terkejut. Namun, sedetik kemudian, dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi, dan bahkan membalikkan keadaan dan menegur Jordan. Namun, hal berbeda hari ini. Tidak mungkin dia bisa menyinggung Chaiden. Begitu dia mengetahui bahwa dia telah mengkhianatinya, keluarga Huxley tidak akan melepaskannya. Selain itu, semua Camdens juga akan terlibat. Hailey dengan cepat menarik Jordan dan berbisik, Jordan, suamiku sudah kembali. Cepat dan temukan tempat untuk bersembunyi. Kami tidak akan menjelaskan ini dengan jelas, tidak peduli bagaimana kami mencoba. Jika dia melihat kita sekarang, dia akan salah paham. Jordan ragu-ragu apakah akan membantunya atau tidak. Faktanya, karena Chaiden berhubungan dengan Hailey saat dia menikah dengan Jordan, dia seharusnya membayarnya kembali dengan koinnya sendiri. Namun, jika Chaiden salah memahami perselingkuhan antara dia dan Hailey, Chaiden pasti akan memberitahu Victoria tentang hal itu. Ketika saatnya tiba, dan Victoria menanyainya, bagaimana jawaban Jordan? Ya, dia memang tidak melakukan apa-apa dengan Hailey hari ini, tapi bagaimana dengan pertemuan mereka sebelumnya? Jordan tidak bisa berbohong kepada Victoria, dan begitu dia tahu bahwa dia telah mengecewakannya karena dia tidak mempercayainya, dia pasti akan patah hati.
Silahkan. Hailey tampak menyedihkan. Jordan mengangguk. Baik. Dia tidak melakukan ini untuk membantu Hailey tetapi untuk menjaga agar Victoria tidak sedih. Hailey akhirnya menghela napas lega dan menarik Jordan ke tempat tidur. Menunjuk ke bagian bawah tempat tidur, dia berkata, "Sembunyikan di bawah tempat tidur." Jordan segera membantah, "Aku tidak bersembunyi di bawah tempat tidurmu." Menurut Jordan, itu adalah hal yang sangat memalukan untuk dilakukan. "Pergi bersembunyi di lemari kalau begitu." Hailey mengatur agar dia bersembunyi di lemari di samping tempat tidur. "Sayang, apakah kamu di sana?" seru Jaden lagi dari luar. "Cepat, masuk, cepat." Hailey mendesak Jordan. Untungnya, ada lemari besar di kamar presiden sehingga Jordan bisa bersembunyi di dalamnya dengan mudah. "Tetap di dalam lemari, jangan membuat satu suara pun. Itu akan lebih baik untuk semua orang." Hailey menegur Jordan lagi. "Mengerti." Jordan menutup pintu lemari dan diam di dalam. Begitu dia memasuki ruang kecil dan gelap, Jordan berpikir dengan jijik, "Sialan, aku adalah keturunan terhormat dari keluarga Steele. Namun, saya bersembunyi di lemari kamar hotel orang lain sebagai kekasihnya. Aku benar-benar tidak bisa berkata-kata." Pada saat ini, Hailey sudah berlari ke pintu untuk membukanya. Begitu dia melakukannya, Jaden yang kesal bertanya, "Mengapa kamu lama sekali membuka pintu?" Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia melihat apa yang dikenakan Hailey dan sangat terkejut. "Sayang, kamu terlihat cantik." Hailey secara khusus mendandani dirinya untuk pertemuan dengan Jordan, jadi bahkan Jaden terpesona oleh kecantikannya meskipun dia melihatnya setiap hari. "Sayang, kapan kamu membeli jubah ini? Kenapa aku belum pernah melihatmu memakainya sebelumnya?" tanya Jaden. Bersembunyi di lemari, Jordan juga mendengar kata-kata Jaden. Dia diam-diam berpikir, "Saya membeli baju tidur ini untuk Hailey saat itu. Saya terkejut dia tidak membuangnya dan malah memakainya di depan Jaden Huxley." Jordan agak terkejut. Hailey tergagap dan bertanya, "Sayang, mengapa kamu kembali begitu cepat? Ini baru jam 10, bukankah kalian berencana untuk bersenang-senang sampai tengah malam?" Tanpa menjelaskan sama sekali, Jaden menatap Hailey yang halus dan seperti peri dan menggendongnya. "Hei, kamu lagi ngapain? Turunkan aku." Hailey ketakutan karena Jaden berjalan ke kamar dengan dia di pelukannya. Semakin jauh mereka, semakin dekat mereka ke Yordania. Jordan juga merasakan bahwa Jaden dan Hailey sedang berjalan ke arahnya, jadi dia agak gugup. Namun, Jaden jelas tidak menyadari bahwa ada pria lain di ruangan itu. Dia hanya bermaksud membawa Hailey ke tempat tidur. Mendengar suara itu, Jordan sudah menebak apa yang akan dilakukan Jaden. Namun, Hailey mendorong Jaden menjauh dan berkata, "Kamu masih belum menjawabku. Mengapa kamu kembali begitu awal?" Jaden berkata, "Saya kembali untuk mengambil sesuatu." Setelah mengatakan itu, dia ingin mencium wajah Hailey. "Apa yang perlu kamu dapatkan?" Hailey terus mendorong Jaden menjauh. Jaden sekali lagi berkata dengan nada ambigu, "Kunciku." "Kunci apa?" Hailey terus bertanya. Jaden menjawab, "Kunci lapangan golf di New York Country Club." Hailey tahu bahwa Jaden dan teman-temannya sering bermain di lapangan golf di New York Country Club. "Kunci apa?" Hailey terus menyelidiki. Jaden jelas-jelas mulai merinding. Dia tidak punya pilihan selain, "Jujur saja. Kami memiliki loker pribadi di sana, dan saya memiliki kuncinya. Kane dan yang lainnya akan pulang besok, dan mereka perlu mengambil sesuatu dari loker, jadi aku kembali untuk membawakan kuncinya." Keingintahuan Hailey terusik. "Loker pribadi? Hal-hal apa yang Anda masukkan ke dalamnya?" Petik 2. Tidak hanya Hailey yang penasaran, bahkan Jordan juga merasa agak aneh saat mendengarnya. Loker pribadi macam apa yang ada di lapangan golf? Bahkan jika ada, mengapa mereka harus berbagi? Selain itu, hanya ada satu kunci, dan hanya dijaga oleh satu orang. Jordan menduga bahwa Jaden dan teman-teman kotornya mungkin memiliki beberapa rahasia untuk disembunyikan. Dia telah mencoba menggunakan cara yang tepat untuk membuat Jaden mendapatkan hukumannya. Oleh karena itu, Jordan perlahan mendorong pintu lemari untuk mengintip melalui celah kecil dalam upaya untuk melihat ekspresi wajah Jaden. Jordan telah belajar membaca ekspresi mikro sehingga dia bisa menyimpulkan dari perubahan ekspresi Jaden apakah dia berbohong atau tidak. Jaden tergagap, "Ini hanya beberapa barang mewah yang kami bawa kembali dari seluruh dunia." Jordan menyimpulkan melalui ekspresi Jaden bahwa dia berbohong. "Sepertinya perlu untuk memeriksa loker mereka ketika aku kembali." Jordan diam-diam berpikir.
Pada saat ini, dia masih senang menemukan rahasia kecil Chaiden saat bersembunyi di lemari. Terlebih lagi, itu adalah rahasia yang berpotensi menghancurkan reputasi Chaiden dan bahkan Huxley. Namun, detik berikutnya, dia melihat Chaiden memaksakan ciuman ke Hailey melalui celah di lemari. Melihat adegan ini, Jordan secara mengejutkan merasa seperti akan hancur. Chaiden dan Hailey adalah suami istri, jadi wajar saja jika mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, pada saat ini, Jordan masih merasa bahwa dia adalah suami Hailey, dan dia tidak tega melihat wanitanya berperilaku intim dengan pria lain. Di sisi lain, Hailey berhenti melawan. Mungkin karena dia takut dia akan membangkitkan kecurigaan Chaiden jika dia terus melawan. Jordan mengepalkan tinjunya. Pada titik ini, dia memiliki keinginan yang kuat untuk mendorong pintu lemari dan berjalan untuk menamparkan Chaiden di wajahnya. Namun, dia memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa dia tidak punya hak untuk memukul Chaiden sekarang. Chaiden adalah suami Hailey. Dia tidak ada hubungannya denganku sekarang. Jordan menghibur dirinya sendiri dalam upaya untuk menenangkan hatinya yang gelisah. Namun, setelah dipikir-pikir, dia menyadari bahwa dia tidak punya hak untuk memukul Chaiden sekarang. Memikirkan perselingkuhan Hailey membuat Jordan mengepalkan tangannya erat-erat saat dia merasakan dorongan untuk menyerang dan memukul Chaiden. Meski begitu, dia sekali lagi menahan keinginan itu. Jadi bagaimana jika kita bertengkar? Begitu Victoria mengetahui bahwa saya bersembunyi di lemari kamar hotel mereka, penjelasan apapun akan sia-sia. Begitu saja, Jordan melewati 10 menit tersulit dalam hidupnya. 10 menit kemudian. Oke, kamu harus pergi. Kane dan yang lainnya masih menunggumu. Hailey menarik tali gaunnya dan mendesak Chaiden untuk pergi. Chaiden menyeka lipstik di mulutnya dengan puas dan berkata, "Oke, aku akan pergi sekarang. Tunggu aku, kami akan melanjutkan ketika saya kembali malam ini." Haha, idiot itu, Jordan. Apa hebatnya Victoria? Dia hanya seorang wanita tua berusia 30-an, apa masalahnya? Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan denganmu, Hailey. Ketika Hailey mendengar Chaiden mengejek Jordan tiba-tiba, dia panik karena Jordan masih bersembunyi di lemari. Oke, kamu harus pergi sekarang. Hailey bangkit dan mendorong Chaiden keluar, takut Jordan akan keluar dari lemari dan memukulnya. Hanya setelah Chaiden pergi, Jordan keluar dari lemari. Hailey menemukan bahwa aura Jordan telah berubah secara drastis. Dia tampak keras dan sangat putus asa. Jordan hendak berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Hailey menarik Jordan dan berkata, "Hei, jangan terburu-buru pergi. Jika Anda pergi sekarang, ada kemungkinan Chaiden akan melihat Anda. Tunggu beberapa menit lagi, oke?" Jordan duduk di sofa dan tetap diam. Hailey tersenyum saat melihat ekspresi Jordan. "Jordan, apakah kamu cemburu karena kamu melihatku berhubungan intim dengan Chaiden?" Jordan mencibir, "Itu lucu. Mengapa saya harus cemburu? Anda dan Chaiden sudah menikah. Anda berdua bisa menjadi intim sesuka Anda. Saya hanya akan menganggapnya sebagai pertunjukan gratis." Petik 2. Hailey tertawa dan berkata, "HMPH, kamu masih menyangkal, ya? Aku sudah menikah denganmu selama 3 tahun. Tentu saja, saya akan tahu apakah Anda marah atau tidak. Kau jelas masih mencintaiku, bukan?" Saat dia berbicara, Hailey mencium Jordan. Jordan segera bangkit dari sofa dan mendorong Hailey dengan jijik. Hailey Camden, kamu memberontak. Kamu menciumku tepat setelah kamu baru saja mencium Chaiden Huxley." Hailey juga sangat marah, karena dia telah berulang kali mengambil inisiatif untuk bersikap baik kepada Jordan, tetapi dia terus menolak untuk membalas. Kali ini bahkan lebih buruk. Dia benar-benar merasa jijik dan mual setelah dicium olehnya. Hailey menyalak dengan marah, "Jordan Steele, Anda hanya seorang kurir pengantar yang lintah pacarnya. Siapa kamu untuk membenciku?" Petik 2. "Ya, aku menceraikanmu karena kamu miskin, dan keluargamu tidak mengakuimu. Aku menikahi Chaiden karena dia lebih kaya darimu. Tapi bagaimana denganmu? Kamu bersama Victoria karena dia juga kaya, bukan? Dulu, kamu membebaskanku sebagai suamiku, dan sekarang, kamu melakukan hal yang sama pada Victoria. Apakah Anda berencana untuk menjadi suami tinggalnya juga?" Petik 2. Jordan telah diprovokasi oleh Hailey. Dia membalas, "Ya, itulah yang ingin saya lakukan. Saya suka menjadi pekerja lepas, dan saya orang yang tidak punya uang. Saya suka menjadi suami yang tinggal di dalam. Betapa tidak bergunanya aku. Anda sebaiknya tidak memiliki perasaan apapun untuk saya selama sisa hidup Anda. Karena kita berdua bersama dengan pasangan kita saat ini karena uang, mari kita lihat hubungan siapa yang bisa bertahan lebih lama."
Setelah mengatakan itu, Jordan sangat marah sehingga dia segera meninggalkan kamar hotel. Dia ingin berurusan dengan Chaiden dan membalas dendam pada Hailey. Dia ingin membuat Huxley's Breezy Express menghilang dari industri logistik lokal. Dalam beberapa hari berikutnya, Jordan dan Victoria menyaksikan pertandingan Olimpiade secara berbeda dari Hailey dan Chaiden. Beberapa kali mereka saling bertabrakan. Namun, baik Victoria maupun Chaiden tidak tahu apa yang terjadi antara Jordan dan Hailey malam itu. Saat itu hampir akhir Agustus, dan Jordan serta Victoria naik pesawat kembali ke New York lebih dari 10 hari kemudian. Mereka tidak sendirian dalam perjalanan kembali. Sebaliknya, mereka membawa serta 1.000 wanita yang belum menikah dari Jepang. Perry Express telah menghabiskan cukup banyak uang untuk membantu mereka mengajukan visa, akomodasi, les bahasa Inggris, les sepeda, dan gaji mereka. Segera, anggaran dan daya beli Perry Express yang luar biasa tinggi akan mengejutkan industri bisnis negara. Sebulan pelatihan berlalu, dan itu bulan Oktober. Pada suatu sore yang cerah, seorang geek yang tinggal di lingkungan biasa memesan sesuatu di teleponnya menggunakan layanan kurir Perry Express, yang lebih murah daripada rata-rata. Itu juga merupakan perusahaan logistik andalannya. Tak lama kemudian, dia mendengar ketukan di pintu. Pria itu membuka pintu, hanya untuk dikejutkan oleh pemandangan seorang wanita cantik dengan kimono. "Halo, Tuan, konnichiwa." Dia bisa mengenali aksen Jepangnya. Dia mengenakan setelan gaya kimono yang dibuat khusus dan menyapanya dengan sopan dengan busur. Yah, itu adalah kebiasaan umum untuk tunduk pada orang lain di Jepang. Itu membuat orang rumahan agak terkejut dan tersanjung. Dia dengan panik membungkuk malu-malu dan berkata, Nona, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah Anda pergi ke tempat yang salah?" Orang rumahan memiliki sangat sedikit kenalan wanita di negara ini, apalagi gadis-gadis cantik dari luar negeri. Gadis Jepang itu menjawab dalam bahasa Inggris yang agak fasih, "Saya seorang kurir dari Perry Express." "Pak, apakah Anda perlu mengirim parsel?" Pria itu tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kurir Perry Express seorang gadis cantik dengan kimono? Ya, pria itu menjawab dengan malu-malu. Gadis Jepang itu tidak memiliki repertoar kata-kata bahasa Inggris yang luas, tetapi itu tidak menghentikannya untuk melakukan pekerjaannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan hanya memindai alamat yang diberikan pria itu kepadanya. Setelah itu aplikasi secara otomatis menampilkan alamat dan nomor telepon yang tepat. Setelah itu, gadis Jepang itu meletakkan barang yang ingin dikirim pria itu ke dalam amplop kurir. Dia kemudian bertanya dengan sopan, "Terima kasih telah mendukung Perry Express, Pak. Apakah Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang renang dan gym?" Orang rumahan tercengang. "Sialan, apakah pengirim kurir mempromosikan keanggotaan gym akhir-akhir ini juga?" Ya, orang rumah dengan cepat menjawab.